Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang tidak tahu diri, nuntut aja kerjaan. Udah dikasih bisa berjalan, bisa berlari, masih nuntut Tuhan saya mau minta motor. Sudah dikasih motor, Tuhan saya mau minta mobil. Sudah dikasih mobil, Tuhan tolong saya butuh kereta api. Akhirnya Tuhan kasih ambulans. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Syarat-syarat perdamaian. nama kata lain adalah Salam saudaraku, kita jumpa lagi pada hari ini membahas tentang memuliakan Tuhan yang bergizi ilahi tinggi. Amin. Wow. Saudaraku yang kekasih, tapi kita akan menyaksikan satu pujian dulu sebelum kita melanjutkan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. banyak orang yang beranggapan, berasumsi, berpersepsi memuliakan Tuhan ilah adalah atau identik dengan bernyanyi rohani. Ya, nggak apa-apa, bagus. Cuman banyak yang puas diri di situ.
Sehingga cukuplah memuliakan Tuhan dengan menyanyikan seperti yang barusan dinyanyikan. Suatu hari saya melayani di Bogor. Seorang pelayan Tuhan, seorang istri hamba Tuhan yang suaranya bagus. Ya, setiap suaminya melayani, dia menjadi penyanyi rohaninya. Dia berbisik-bisik kepada saya, Pak Matius, kalau di surga kekal nanti kerjanya cuma menyanyi, memuliakan Tuhan, lama-lama bosan ya Pak Matius ya. Saya ketawa, tapi nggak berani ketawa keras-keras. Kalau cuman menjadi penyanyi di surga kekal, sudah ada malaikat terang yang suaranya jauh lebih bagus dari manusia yang manapun. Ratusan oktav lebih tinggi dan menyanyi siang dan malam. Demikian firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi manusia dipersiapkan Allah untuk memiliki tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang biasa. Bukan cuma menjadi penyanyi seperti yang dibisikkan, ditanyakan oleh ibu pelayan Tuhan tadi. Ada yang harus dikerjakan, harus diperjuangkan saat di bumi ini. Kenapa? Kelak akan menjadi anak-anak Allah, bukan lagi manusia, bukan lagi ciptaan, dengan berbagai strata ilahi. Ada imam-imam, ada imam-imam ilahi, ada raja-raja ilahi, ada berpangkat bintang timur, ada berpangkat soko guru, ada berpangkat baju putih, dan sebagainya. Tergantung Anda mau berjuang mengambil paket dan memenangkannya. Amin. Seperti juga kemuliaan jasmaniah di bumi ini yang dapat dijadikan gambar lupian tentang strata kemuliaan surgawi. Ya. Ada tingkat-tingkat kemuliaan ilahi. Ada permata yang berkilau. Saudaraku yang kekasih, emas yang tahan lama dan tidak mudah berubah. Ada kayu dan jerami yang mudah terbakar. Tentu saja simulasi yang ada di bumi tersebut beserta tingkatan-tingkatan nilainya tidak selalu kemudian setara dengan tata kemuliaan strata ilahi. Saudaraku yang kekasih, karena ada yang berbanding terbalik. Orang muda yang kaya, ketika ingin mencapai kemuliaan ilahi, istilahnya sempurna, harus menghabiskan waktu. Harus menghabiskan kemuliaan jasmaniahnya. Saudaraku yang kekasih, saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat, kata orang muda yang tadi kaya. Apalagi yang harus disampaikan, apalagi yang harus dilakukan. Boleh saja orang kaya tersebut wira swasta yang sukses, bukan dari mencuri atau korupsi. Bisa saja. Tetapi masalahnya adalah harta jasmaniah. Apalagi harta duniawi, memiliki racun harta duniawi yang dapat termakan oleh si manusia. Sehingga hatinya
dapat berada di harta. Tuhannya adalah harta dan atau uang. Maka formalitas ketentuan Taurat yang dilakukan oleh orang kaya yang muda tadi, orang muda dan kaya tadi, ya, untuk melangkah naik kepada kemuliaan jalan Tuhan, totalitas, sulit sekali, terhambat oleh absintus yang mengendap dalam dirinya. Hatinya berada di harta. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lanjut. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lanjut. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Padahal dia rindu untuk kemuliaan ilahi yang sempurna. Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Catat itulah berulang-ulang. Kecuali apa? Kecuali kaya di hadapan Tuhan. Dan kita akan bahas. Saudaraku yang kekasih, apakah itu berarti ikut jalan Tuhan harus melepaskan semua harta kita dan menjadi pengembara yang terlunta-lunta? Oh, tidak juga. Tapi ya juga. Jika hati Anda berada di harta sepanjang masa, kalau tidak, kekayaan Anda dapat dipakai untuk mensupport produktivitas kerja ilahi saudara. Dan hati Anda tidak berada di harta, tetapi tergantikan dengan empati, kasih kepada sesama manusia. Maka bahkan Tuhan akan mempercayakan harta yang lebih daripada yang Anda miliki dengan sukses. Saudaraku yang kekasih, bahkan berlimpah. Karena apa? Karena saudara pantas dipercaya mengelola bagian dari kemuliaan kemuliaan jasmani, naik disublimasi menjadi kemuliaan ilahi. Siap? Saudaraku yang kekasih, harta duniawi, istilah di dalam Alkitab dikatakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang jujur. Harta duniawi itu diumpamakan mamon yang jujur dapat disublimasi menjadi harta surgawi. Mamon yang tidak jujur dengan berbagai cara sehingga menaikkan sayap rohani kemuliaan si manusia. Kita tengok Saulus yang di kemudian hari disebut Rasul Paulus menganggap sampah kemuliaan lahiriahnya. Saudaraku yang kekasih, dibuangnya dan untuk mendapatkan kemuliaan ilahi, status formal yang religi yang dimiliki yang tinggi, pemahaman hukum Taurat yang dalam membuatnya dia setuju untuk membunuh murid-murid Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, ada lagi status sosialnya yang terhormat. Ya, pada saat itu kalau seseorang menjadi warga pendatang, menjadi warga Roma atau warga kota Tarsus yang
akan dihormati. Semua ditinggalkannya demi beroleh kebangkitan dari orang mati. Kalau mati, meninggal supaya tidak masuk alam maut, tetapi bangkit menuju Firdaus. Dan itu perlu. Jangan membuat maut menjadi Tuhannya, harta menjadi Tuhannya. Itu adalah kemuliaan yang bernilai, yang bergizi tinggi. Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yes. Banyak cara saudaraku memuliakan Tuhan. Menyanyikan lagu rohani, membuat rumah ibadah dan sebagainya, itu memuliakan Tuhan, right? Namun banyak yang melupakan bahwa banyak bentuk-bentuk yang memuliakan Tuhan yang bernilai ilahi tinggi atau bergizi ilahi tinggi yang dapat dilakukan oleh umat manusia. Kata umat manusia siapapun, ya kan? Kapanpun, dimanapun, bagi siapapun, untuk menaikkan sayap rohani kemuliaan si manusia. Tentu saja tidak perlu modal. Dalam arti saudara memang harus meletakkan yang pertama atau A, kebijaksanaan. Itu betul-betul kemuliaan ilahi bergizi tinggi. Hati yang faham menimbang perkara dan melakukan perkara yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mengerti, memahami ada baik, berkenan, sempurna di hadapan Tuhan. Ya, hati yang penuh hikmat dan pengertian, empati kepada sesama. Kemampuan kebijaksanaan tersebut jauh lebih bernilai daripada kemuliaan jasmaniah yang manapun, ya, kekayaan yang manapun di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Harkat yang manapun, pangkat yang manapun, saudaraku yang kekasih, setinggi apapun, menjadi tempat perteduhan. Aduh, enak sekali kalau ngomong sama dia. Kayaknya masalahnya semuanya selesai, yang ruwet-ruwet. Bukan orang masalahnya ruwet datang kepada orang itu malah bundet, ya, mengkeret. Saudaraku yang kekasih, menjadi tempat perteduhan bagi manusia-manusia lain, menjadi tempat mencari keadilan bagi manusia-manusia yang membutuhkannya, walaupun dia mungkin bukan hakim. Manusia semacam itu akhirnya memang belakangan menjadi manusia langka. Tetapi itu justru yang ditunggu Tuhan. Yang kedua, yang B, kerendah hati. Karakter dan sikap yang rendah hati memiliki nilai ilahi tinggi. Tuhan akan membimbing dan mengajar jalan-jalannya kepada manusia yang rendah hati. Menyembunyikan kepada manusia yang bijaksana secara jasmani, dalam arti jago dalam filsafat jasmania. Saudaraku yang kekasih, Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Strata bijak dan pandai, strata sekuler atau strata duniawi. Tetapi orang kecil, orang yang rendah hati, Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni kemarin saya melakukan hal yang tidak layak. Bukan orang-orang yang, emang dia memang pantas dihukum. Orang-orang kayak gitu, dia tuh Tuhan yang masuk neraka. Kalau saya kan sudah ada tempatnya di surga RT 6 RW 2. Yang demikian itu disembunyikan apa yang disebut kebenaran. Lanjut. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan kepada orang yang kepadanya berkenan di hadapan Tuhan. Lanjut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan baik-baik, penting bagi saudara dan saya. Ulangi lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang. Mau nggak dikendalikan oleh Tuhan? Wahai manusia-manusia. Kalau manusia yang rendah hati gampang dikendalikan Tuhan. Tapi kalau yang sebaliknya susah. Lanjut. Dan belajarlah padaku. Dan belajar kepada Tuhan, bukan kepada akalnya, bukan kepada logikanya. Lanjut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes. Tuhan sendiri mengatakan aku lemah lembut dan rendah hati. Kok sampean cuman ciptaan, cuman manusia, kok sombong, opo modalmu? Sebab buku yang kupasang itu enak. Sebab kendali yang kupasang itu enak, sejauh sampean manut. Dan bebanku pun ringan. Yes. Saudaraku yang kekasih, sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yes. Manusia-manusia yang rendah hati akan memperoleh kebenaran ilahi, akan dituntun oleh Tuhan. Jadi kok sampean lagi berdoa meminta sesuatu tapi belum diinikan, tapi sampean masih tetap sombong, ya penantiannya akan makin lama, Mas. Ya, kalau Tuhan, Anda mau merendahkan diri, siap digembalakan Tuhan secara pribadi, bukan pakai logika apalagi emosi, maka dibiarkan orang-orang yang pakai logika dan emosi untuk hidup berjalan dalam kegelapan, di dalam trial and error. Yang ketiga, lemah lembut. Jawaban yang lembah lembut meredakan kegeraman. Orang marah, ya Pak, saya salah. Padahal ya nggak salah. Tapi kenapa saudara harus melakukan apa yang disebut meredakan kegeraman? Menjadi pohon kehidupan kalau lemah lembut. Ya, tadi udah dikatakan Tuhan lemah lembut dan rendah hati, menjadi pohon kehidupan. Saudaraku yang kekasih, kelemah lembutan adalah mutiara, perhiasan ilahi bagi manusia batiniah, dan dapat dilihat oleh manusia lain, membuat tentram hati manusia lain. 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yes. Yang berasal dari roh yang lemah lembut
dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Oh, sangat berharga di mata Allah. Oh, jadi bukan duit saudara, bukan harta saudara yang berharga di hadapan Allah. Yang bernilai gizi tinggi itu rendah. Yang nilainya gizi tinggi adalah kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena engkau akan mendapatkan dunia. Artinya, di hadapan manusia pun engkau akan mendapatkan, akan dikatakan setuju. Nah, tidak hanya upah ilahi yang didapat manusia dari sikap kelemah lembutan, tetapi jauh lebih sukses dalam hubungan antar manusia, dalam bersosial selama di bumi. Tentu saja dengan terjadinya hubungan antar manusia yang dengan baik, karena saudara lemah lembut, maka saudara dapat mengerjakan apa tadi judulnya? Judulnya saya lihat dulu. Oh, memuliakan Tuhan yang bernilai tinggi, yang bergizi tinggi. Oh. Dengan lemah lembut, kelemah lembutan saudara sudah memuliakan Tuhan yang bergizi tinggi di dalam keilahian. Yang kesabaran. Orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Saya milih ini, saya milih itu, saya milih itu. Monggo. Masing-masing punya selera. Ya tak? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Karena dapat menjadikan manusia-manusia lain tidak perlu berantem. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau kita ikut emosi, makin lama makin besar masalahnya, padahal tadinya masalah kecil. Masih banyak saudaraku, kalau saudara mau cari firman Tuhan tentang kesabaran banyak. Tetapi melaksanakan yang susah, amin, melaksanakan. Padahal itu memiliki nilai yang tinggi. Bonus memperoleh yang dijanjikan kepada manusia yang sabar disediakan Tuhan. Tentu sabar berbeda dengan lamban ya saudara. Saya sabar sekali. Maka saya bangun pun saya jam 10 pagi. Jam 12 pagi. Jam 12 saya masih dianggap pagi. Karena saya sabar. Itu bukan sabar mas. Lamban, males, bebal. Saudaraku yang kekasih, sabar itu lamban dalam bereaksi negatif. Bereaksilah positif. Itu sabar. Ya, sabar bermakna, perhatikan baik-baik. Sabar itu bermakna menuruti, mendengarkan Tuhan, lalu menuruti keinginan Allah. Itu sabar. Yang keempat atau D, bersyukur. Ini dia Markus 5 Markus 4 ayat 25. Perhatikan ayat yang berkali-kali dibaca yang aneh. Markus 4 ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow. Ini berbanding terbalik ya, mempunyai malah diberi. Loh, siapa manusia yang mempunyai di hadapan Tuhan? Orang miskin, orang tidak mempunyai di hadapan Tuhan adalah orang yang tak tahu diri. Orang yang tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Mungkin ada tangan saudara, tapi di hadapan Tuhan dianggap tidak mempunyai karena untuk mukul istri saudara. Amin. Jadi jangan aneh kalau saudara tangannya tidak bergerak.
Ya cuman 5 bulan lah. Saudara punya mata, jangan dikasih keranjang. Kalau semata saudara ditaruh keranjang, maka Tuhan akan mengatakan engkau tidak mempunyai mata. Ya kan? Karena matanya mata keranjang, bukan mata yang diberikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang tidak tahu diri, nuntut aja kerjaan. Udah dikasih bisa berjalan, bisa berlari, masih nuntut Tuhan saya mau minta motor. Sudah dikasih motor, Tuhan saya mau minta mobil. Sudah dikasih mobil, Tuhan tolong saya butuh kereta api. Akhirnya Tuhan kasih ambulans. Saudaraku yang kekasih, hal-hal semacam ini, hil-hil yang mustahil. Artinya saudara harus menunjukkan terima kasih Tuhan. Makasih, pagi-pagi saudara sudah mengatakan, wow, saya bisa melek. Terima kasih atas mata yang Engkau berikan, saya bisa melihat. Saudara raba di kepala. Oh Tuhan, terima kasih jantung saya masih berdetak. Jantung di mana ya? Terserah saudara. 3 tambah 3, 6, 3 kali 7, 21. Oh terima kasih Tuhan, saya masih punya otak. Saudara memang lucu. Saudara boleh melucu, tetapi Tuhan biar ketawa. Daripada Tuhan bersedih. Ya, ini orang tidak mempunyai. Udah dikasih, nggak tahu diri. Ya, lakukan itu lalu saya siap untuk kerja bagi Tuhan. Atas tangan, atas kaki, atas mata, atas telinga. Saya siap kerja untuk Tuhan. Tuhan akan menerima saudara pagi-pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Saya ingin sampaikan kepada saudara, manusia-manusia yang keturunan, tanda kutip ya, keturunan orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Ya, banyak sekarang ini di muka bumi. Juga mendatang mungkin makin banyak. Manusia-manusia yang cuma bisa menuntut kepada Allah. Ya, diberi meminta lebih, tidak diberi menghujat Tuhan. Mana Tuhan buktinya? Katanya 100 kali lipat. Maksudnya 100 kali Anda mau dilipat. Kenapa? Kan nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kan saya sudah ngasih 100.000 Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena nilai tangan Anda yang bisa bergerak begini. Saudara nilai, boleh nggak dibeli 5 juta? Boleh dibeli nggak 1 miliar? Saudara kan, oh no. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, bersyukur adalah bagian dari rasa tanggung jawab kepada yang pemberi, yang maha pencipta. Amin. Bagaimana cara? Bagaimana diri kita? Tuhan akan mengukur cara hidup saudara dan saya. Yang memahami dan melakukan kebenaran sejati. Roh kita sudah belajar sejak di surga kekal. Roh kita yang sudah belajar tentang keilahian di Eden bumi. Kita sudah belajar ada kemuliaan duniawi, kemewahan, pesta pora, hedonisme, dan lain-lain. Ada kemuliaan jasmani, ilmu pengetahuan, karier, status sekuler, dan sebagainya. Ada kemuliaan religi, ya, melaksanakan ibadah, memberikan kasih, zakat, fitrah, ya, dengan tulus, mentaati dengan sungguh-sungguh Taurat yang saudara anut, ya, melakukan status religinya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Itu namanya kemuliaan religi.
tapi ada kemuliaan ilahi. Ya, tadi Rasul Paulus, kemuliaan jasmani dia dibuang, dianggap sampah, diganti dengan pengenalan akan Kristus. Itu namanya kemuliaan ilahi. Saudaraku yang kekasih, apalagi ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, melaksanakan kebenaran-kebenaran ilahi, mengasihi secara totalitas Tuhan dan manusia lain. Sadar jati diri, bahwa sadar saudara turun ke bumi adalah manusia-manusia, roh-roh manusia yang rindu untuk kembali ke surga kekal, yang rindu menjadi anak-anak Allah, yang totalitas memperjuangkannya selama berada di bumi agar dapat sukses cita-cita ilahi saudara menjadi anak Allah. Sadar bahwa kita punya bos, ya kita punya Allah. Waktu di surga kekal, roh kita tahu ada Allah yang Maha Esa. Ada, kita ngelihat ya, roh kita, Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Kita tahu, roh kita tahu. Kita nggak tahu akal kita, emosi kita, apalagi nggak ngerti. Wong saya masih umurnya baru masih muda kok, masih 75 tahun. Nah roh saya udah bermiliar tahun. Lalu kita tahu bos kita di bumi ini, Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih karena berkorban. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Iya, sang anak domba, Roh Kudus, 7 roh Allah. Inilah yang menyertai kita ke bumi. Saudaraku yang kekasih, itulah kesadaran bahwa kita memiliki yang disebut sang anak domba, yang siap menolong saudara dan saya. Tadi udah, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yang terakhir adalah menyelesaikan pekerjaan ilahi yang Tuhan tugaskan. Ya, memuliakan Tuhan. Mari kita tengok. Memuliakan Allah. Mari kita tengok. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan dengan menyanyikan lagu. Coba ulangi lagi. Salah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Cukup jelas. Kita siap harus menjadi murid Tuhan, menyelesaikan pekerjaan, membawa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan gizi ilahi yang tinggi. Ngikutin pokok anggur, masuk kerajaan Allah yang tentunya sudah ada, baik di buku Kiat Melawan Nasib jilid 2 dan 3 yang akan terbit, yang segera terbit, maupun di dalam YouTube ilahi yang sudah disampaikan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, menyaksikannya dan siap untuk melakukannya di dalam sisa kehidupan yang Tuhan beri bagi anak-anakmu terkasih ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.